Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial atau financial market yang terdiri dari pasar modal dan juga pasar uang. Pasar uang pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Kalau pasar modal pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk utang maupun ekuitas modal sendiri serta berbagai produk turunannya. Jadi pasar uang ini lebih ke ketika ada proyek besar dan itu hanya jangka waktu beberapa bulan, itu pun bisa masuk di pasar uang. Tetapi itu untuk pengembaliannya memang cenderung lebih besar pada saat itu. Tapi itu by project. Sedangkan pasar modal itu lebih ke jangka panjang. Jadi value-nya bukan hanya tentang uang, tetapi adalah benar-benar melakukan investasi. Ya, jadi melakukan investasi untuk jangka 5 atau 10 tahun ke depan agar mereka mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Kalau dijadikan sebuah diagram, sekuritas itu ada dua kan tadi. Itu adalah sekuritas jangka pendek atau pasar uang, dan juga ada sekuritas jangka panjang, itu adalah pasar modal. Yang banyak itu memang di pasar jangka panjang ya, atau pasar modal, di mana ada beberapa kategori. Yang pertama ada yang namanya sekuritas di pasar ekuitas, terdiri dari saham biasa, saham preference, bukti REIT atau bukti utang, waran. Sedangkan di sekuritas di pasar obligasi itu ada obligasi dan obligasi konversi. Terus yang ketiga adalah sekuritas di pasar derivatif, itu adalah kontrak berjangka, kontrak opsi, dan juga yang terakhir adalah reksa. Nah, jadi yang akan panjang kita bahas itu ada di pasar modal ini nanti. Sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preference, serta bukti REIT dan juga waran. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Jadi ini yang umum diperdagangkan di pasar modal, yaitu tadi tentang saham, saham biasa ataupun saham preference, bukti REIT dan juga waran. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah saham biasa. Apa sih saham biasa? Atau yang dia menamakan dengan common stock, yang menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Jadi dalam ilustrasinya, apabila seorang investor memiliki memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Jadi istilahnya adalah kita punya 1% dari saham tersebut, 1% dari kepemilikan perusahaan. Sebagai pemilik pemegang saham sebagai pemilik pemegang saham biasa, perusahaan punya hak suatu proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, jadi kalau teman-teman kenapa kok banyak orang itu bilang bahwasanya perusahaan itu sudah dibeli perusahaan A, itu tidak serta-merta kepemilikan keseluruhannya itu diberikan atau dibeli oleh perusahaan A, tetapi perusahaan A itu membeli lebih dari 50% sahamnya, sehingga banyak orang mengatakan oh itu sudah dibeli itu, padahal terkadang itu 49% sahamnya itu masih dimiliki oleh owner aslinya ataupun oleh masyarakat umum. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah dividen. Pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dividennya. Jadi keuntungannya selain dari nilai saham yang terus naik, mereka juga mendapatkan laba dari bagi hasil keuntungan perusahaan. Pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah tunai yang disebut dengan dividen tunai atau cash dividend. Namun, pembagian dan besarnya dividen tidaklah dijamin. Dari tahun ke tahun, besarnya rupiah dividen tunai yang dibagikan bisa berubah naik turun, ataupun tetap dan bahkan juga bisa tidak dibagikan. Jadi, ini lebih ke bagi untung dan juga bagi rugi. Bisa jadi memang value-nya naik, tetapi operasional juga naik sehingga tidak menutup operasional, itu pun juga bisa. Jadi bisa juga orderan itu stabil tetapi ada keuntungan yang dibagikan. Kenapa demikian? Karena ada pengurangan pengeluaran atau efektivitas operasional dan lain sebagainya. Contoh pembagian atau pembayaran dividen PT Astra International Tbk di tahun 2005, cash dividennya itu adalah 270, jadi kumulasi date-nya adalah 16 Juni, expiry date-nya adalah 17 Juni, recording date-nya adalah 21 Juni, payment date-nya adalah 4 Juli. Ya. Jadi dari Rp270 itu per saham. Jadi naik turun. Ada yang 100, ada yang 400, ya kan? Tergantung dari sahamnya. Dividen saham atau stok dividen adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru
sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Saham bonus atau bonus share merupakan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham. Bedanya adalah dividen saham berasal dari laba perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memang belum stabil untuk keuangannya, maka dikonversi menjadi sebuah saham untuk keuntungannya. Contohnya adalah sebuah perusahaan itu membagikan dividen total adalah 10 miliar kepada para pemegang saham. Banyaknya saham yang beredar adalah 1 miliar. 1 miliar lembar saham biasa. Anggap saja Bapak Bambang memiliki 1 juta lembar saham, berapa rupiah Bapak Bambang menerima pembagian dividen ini? Jadi kalau per lembar itu berarti dinilai dengan hanya 10 rupiah saja. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dividen dibagikan, Pak Bambang itu hanya menerima 10 juta. Jadi dividen per lembar saham adalah 10 miliar per 1 miliar saham, sehingga adalah 10 rupiah untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Bapak Bambang menerima 10 rupiah dari dividen yang dibagikan perusahaan. Karena Bapak Bambang memiliki 1 juta lembar saham, maka dia mendapatkan total adalah 10 juta. Jadi kalau dibilang kok kecil banget untuk keuntungannya, ya kalau per lembar memang kecil, tetapi kalau kita punya 1 juta lembar itu kan ya juga sudah lumayan 10 juta. Karakteristik lain saham biasa itu adalah saham biasa tidak berjatuh tempo dan dapat memiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Harga saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu. Indikator aktivitas perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode waktu tertentu. Nilai perdagangan dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume lembar saham yang ditransaksikan. Jadi saham biasa ini lebih ke mengarah seperti perdagangan pada umumnya. Jadi semakin banyak penjualan atau semakin banyak permintaan, maka harganya akan semakin naik. Ketika saham itu banyak penjualan, maka dia akan turun seperti itu.